Diawali dengan suara isi hati dari seorang istri yang bernama Magpie, yang dimana dirinya mengeluarkan curahan hatinya tentang perlakuan suaminya yang kejam pada dirinya dan anak-anaknya. Karena sudah tak tahan lagi, ia pun berencana untuk membunuh suaminya itu, dengan memberinya racun pada minumannya. Tak lama, suaminya pun datang, dan langsung minum secangkir teh yang sudah diberi racun. Saat mereka berdua sedang berjalan di hutan untuk menebang kayu, tiba-tiba suaminya itu pun perlahan-lahan jatuh ambruk ke tanah. Karena tak puas hanya sekedar meracuninya saja, Magpie pun membawa jasad suaminya ke tempat lain, dan ia pun langsung mengeksekusinya lagi dengan kapaknya. Tanpa ia sadari, dirinya ternyata telah membangkitkan iblis jahat yang ada pada dirinya. Di sisi lain, para penduduk desa tersebut akan berkumpul di sebuah lapangan untuk mendengarkan pidato kebaktian dari seorang pastor yang bernama Toby, yang dirinya tak lupa untuk selalu mengingatkan pada penduduknya untuk terus berbuat banyak kebaikan, jauhi semua dosa-dosa, dan perbanyak beribadah, agar mereka semua dijauhi dari segala malapetaka yang menimpanya. And I can only thank you for when people laughed at world of moral decay had run. Di tengah ceramahnya itu, muncullah Magpie dengan kondisi badannya yang berlumuran darah. Kejadian itu pun membuat kekhawatirannya terhadap keselamatan para penduduknya, yang mungkin akan membuat mereka semua harus menanggung dosa-dosanya dari Magpie, yang menurut kepercayaan pada desanya itu, siapapun yang berbuat dosa dengan menghilangkan nyawa manusia, maka mereka harus menanggung akibatnya. Singkat cerita, saat Magpie bersama kedua anaknya sedang berjalan-jalan di pegunungan, Toby bersama dengan penasehatnya yang bernama John, datang menghadangnya. Diketahui, ternyata Toby adalah ayah dari Magpie, yang dirinya mempertanyakan tentang Magpie, mengapa akhir-akhir ini dia tak hadir di acara kebaktian selama 4 minggu. Magpie hanya beralasan, jika dirinya kebetulan sedang sakit. Toby yang mengetahui tentang tindakan Magpie yang sehabis menghabisi suaminya, ia pun berharap, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya, dan dosanya itu tak menimbulkan kekacauan pada desanya. Di saat sedang bertani, penduduk lain yang bernama Andrea, juga bertanya pada Magpie, yang dirinya jarang melihatnya di acara kebaktian. Putranya yang bernama David, menegaskan, jika ayahnya baru saja tiada. Bukannya berduka, Andrea justru menganggap itu hanya alasannya saja, yang mungkin Magpie mulai bermalas-malasan. Magpie pun kembali mengatakan, bahwa sebanyak apapun mereka berdoa, hal itu tak akan membuat Tuhan bisa menyelamatkannya, dan kini hanya diri kita masing-masing yang bisa melindunginya. Andrea menganggap, perkataan Magpie sungguh benar-benar tak waras, seolah-olah Magpie tak percaya lagi dengan Tuhan. Memang begitulah, semua perkataan Magpie didasari, dikarenakan pertolongan Magpie selama ini tak pernah didengar oleh Tuhannya. Di saat itu, tiba-tiba putri Andrea mulai kejang-kejang, dan mengeluarkan busa di mulutnya, seolah-olah dirinya mengalami keracunan. Did you see what she did? Di tempat lain, suami Andrea yang bernama Fred, datang menghampiri Magpie, dan dirinya memperingatinya, untuk tak mengganggu keluarganya, bahkan ia tak peduli, meskipun Magpie adalah putri dari Toby si pastor desa. Tak tinggal diam, Magpie justru kembali memperingatinya, jika tak lama lagi, dia akan merasakan akibatnya. Scene berpindah pada Toby dan John, yang sedang menikmati makan malamnya bersama. Lalu Toby mulai membahas tentang putrinya Magpie, yang dirinya merasa, jika kini Magpie tampak sangat depresi, dengan perlakuan suaminya yang membuatnya menderita. Oleh karena itu, saat waktunya telah tiba, Toby berencana akan menjodohkan John dengan Magpie sebagai suaminya yang baru. John tentu siap dengan tawarannya itu, demi kebahagiaan Magpie. Di sisi lain, Fred sedang minum bir di rumahnya, lalu ia mulai terpikirkan pikiran bejatnya, untuk berniat memperkaos putrinya itu, yang sedang tidur di kamarnya. Tetapi sesuatu mengerikan pun terjadi padanya.
Keesokan harinya, di saat Magpie sedang berada di luar, ia kembali bertemu dengan Toby. Toby ternyata telah mendengar kabar tentang percecokan antara Magpie dan Andrea kemarin di kebun, yang membuat Toby pun kehilangan kesabaran padanya. To temper. Lalu Magpie langsung menyalahkan ayahnya, yang telah menikahkan dirinya dengan suaminya yang kejam, yang membuat dirinya tak peduli lagi dengan peringatan dari ayahnya. Di malam harinya, di saat John sedang berdoa, ia langsung bermimpi bertemu dengan David dan Magpie di dalam hutan, yang Magpie pun mengakui, jika dirinya adalah wanita yang berdosa, dan mungkin dirinya telah membangkitkan iblis jahat atas dosanya tersebut. Ia pun terbangun dari tidurnya, dan mencoba menggambar iblis sesuai yang ada di dalam mimpinya. Di pagi harinya, di saat Magpie sedang memotong-motong kayu bakar, beberapa penduduk mulai menyergap dirinya dengan beberapa senjata. Magpie pun memanggil David untuk membantunya, namun sayangnya, David telah ditodong pisau oleh Andrea. Semua ini dilakukan karena kemarahan penduduk pada Magpie, yang telah melanggar janji untuk tak membunuh sesama manusia, yang hal itu akan membangkitkan iblis jahat pada sukunya. Semua ini tentu diprovokatori oleh Andrea, yang memang dirinya dari awal sangat dendam padanya. Kini mereka akan mengeksekusi Magpie dan David atas dosa-dosanya itu. Beruntungnya, Toby mengetahui hal itu dan menyuruh mereka untuk menghentikan perbuatan kejinya. Di sini Andrea beralasan, jika pelaku yang membunuh Fred suaminya adalah Magpie itu sendiri, dalam wujud iblisnya. Ternyata Andrea diam-diam mengetahui, di saat Toby mencekik Magpie kemarin, dan dirinya juga mengendap-endap mengikuti Magpie, yang ternyata Magpie sedang bermesraan dengan iblis tersebut. Dengan kejadian tragis yang menimpa Fred, Andrea berfirasat, jika Magpie telah diam-diam mempelajari ilmu hitam, untuk membangkitkan iblis tersebut, sehingga para penduduk setuju untuk mengeksekusi Magpie segera. Toby pun mempertimbangkan hal itu, tetapi untuk sementara waktu, Magpie dan anaknya akan dijebloskan pada penjara terlebih dahulu. Dengan tegas, Toby menyuruh mereka semua untuk kembali bekerja. Singkat cerita, Magpie kini berada di jeruji besi, lalu Toby datang menghampirinya, dan menunjukkan gambar iblis yang diberikan oleh John. Dengan tegas, Toby meminta penjelasan tentang siapa makhluk tersebut, mengapa Fred dibunuh olehnya. Bukannya terus terang, Magpie menanggapinya hanya dengan tertawa, dan mengatakan, jika makhluk itu hanya menyukai membunuh lelaki berhati busuk seperti suaminya. What have you done? Karena dirasa memang Magpie pelaku dari kehebohan ini, Toby pun memutuskan mengarak Magpie untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara putranya akan dikurung di suatu ruangan. Kini para penduduk melempari Magpie terus-menerus dengan buah, sebagai akibat karena telah mengikuti aliran yang sesat. Toby pun menyampaikan pada para penduduknya, inilah akibatnya, jika berani melanggar kepercayaan suku ini, hanya demi mempelajari ilmu hitam, yang sungguh tiada artinya. Di malam harinya, John membukakan kurungan pada David, dan menyuruhnya untuk menemui Magpie, yang sedang menunggunya di dalam hutan. Di dalam hutan, Toby, John dan Andrea, berencana akan melihat kondisi Magpie di sana. Tetapi langkah mereka terhenti, ketika melihat David yang sedang jatuh tersungkur di bawah tanah. Di sini David mengatakan, jika mereka tak akan pernah bisa membuktikan, jika ibunya adalah pelaku dari kehebohan pada desa ini. Tetapi hal buruk pun langsung dilakukan oleh Toby. Give me. No! Di sini Toby menyuruh John untuk membuat kedok, jika iblis tersebut telah membunuh Andrea dan David, agar masyarakat makin percaya dengan teror dari iblis tersebut.
Lalu Toby dan John mengunjungi Magpie yang kondisinya tampak telah kelelahan. Karena tak tega melihat putrinya, Toby pun membebaskannya dan membawanya pulang ke rumahnya untuk dirawat. Keesokan harinya, Magpie pun terbangun dari tidurnya dan ia melihat sekeliling dari ruangan ini. Tetapi tiba-tiba, ia melihat jasad dari David dan ia meminta tolong padanya. Ternyata itu hanya mimpinya saja, yang itu adalah John yang sedang menemuinya. Di sini Magpie bertanya padanya, "Kemana David sekarang?" John pun berkata, "Jika iblis jahat itulah yang telah membunuhinya." Makes you so special. Karena tak percaya, Magpie pun membenturkan wajah John hingga dia pun langsung pingsan. Magpie pun kembali ke hutan untuk mencari David. Sekilas, ia melihat David yang sedang berjalan sendirian di hadapannya, tetapi ia tampak tak mempedulikannya. Saat Magpie menghampirinya, ternyata David memang sudah terbunuh dengan adanya tulisan sesat di balok kayu. Magpie benar-benar meminta maaf karena tak bisa melindungi David, sehingga hal itu mulailah timbulnya rasa dendam pada semua penduduk. Lalu Magpie pun mulai mengunjungi iblis tersebut, bermaksud untuk meminta bantuan untuk balas dendam atas semuanya yang telah terjadi. Di saat itu, John terbangun dari pingsannya dan mulai mencari keberadaan Magpie dengan perasaan yang emosi. Magpie! Setelah sampai di hutan, muncullah Magpie dari belakang dengan badan yang penuh lumpur. John pun tumbang seketika, lalu Toby datang memukul Magpie dari belakang. Karena dosa-dosa Magpie yang tak bisa diampuni lagi, apalagi dirinya juga masih dendam pada Magpie, yang kelahirannya membuat istrinya tiada. Jadi Toby dengan tega, akan mengeksekusi Magpie sekarang juga. I can only pray you meet. Sayangnya, iblis jahat itu lebih dulu mencucul Toby terlebih dahulu, sehingga Toby-lah yang harus tumbang. Dari sini, akhirnya Magpie sepenuhnya hidup di bawah pengaruh dari iblis itu, dan mulai meneror siapapun yang berbuat kejam pada yang lemah, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Severed Son. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.